Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ekspedisi Beda Alam Official. Saya Alam Story dan ditemani oleh bintang tamu saya pada malam hari ini, Rizal Lesmana. Gimana kabarnya Mas Rizal? Alhamdulillah. Dari channel Sajal Gaib, satu manajemen dengan Beda Alam Official. Untuk eksplorasi gimana Mas Rizal? Untuk saat ini saya belum mengecek lokasi yang kemarin didatengin sama Wisnu dan Mas Teddy, belum ke sana. Tapi saat ini kita nggak bahas eksplorasi ya, nggak bahas eksplorasi beda alam ataupun Rizal Lesmana. Kita akan ngobrol santai aja, berbagi pengalaman aja Mas Rizal. Jadi saya nanti akan bertanya sesuatu banyak ya tentang pengalaman-pengalaman ataupun sejarah dari Mas Rizal sendiri. Yang saya kenal ya, Mas Rizal ini kan sebagai relawan dulu saat ekspor di tempat pesugihan. Ya. Jadi dulu Beda Alam Official saya dan Kisuro Wijoyo itu eksplor di tempat tersebut memakan waktu sangat lama sampai saya cek kembali itu sampai 12 episode. Kalau nggak salah apa 17 ya. Antara segitu. Dan di antara video tersebut Mas Rizal sebagai relawan turut membantu kita. Bagaimana Mas Rizal? Pengalaman waktu pertama sekali eksplor bersama kita itu gimana? Beda Alam Official. Beda Alam. Ya. Waktu pertama saya masuk ke lokasi Dukun Santet, saya merasakan sebuah energi yang sangat negatif dan cukup eksistensinya itu sangat besar bagi saya pribadi loh, bagi saya pribadi, dan itu pun sangat terasa ke dalam batin saya, terasa ke dalam batin. Kerasa maksudnya gimana Mas Rizal? Jadi kerasa jadi ada sebuah tantangan, tantangan bagi diri saya sendiri. Jadi itu pun saya merasakan baru pertama kali sih ya Mas. Baru pertama kali saya merasakan sebuah energi yang sangat besar. Memang sebelumnya belum pernah. Sebelumnya belum pernah. Belum pernah sama sekali. Mungkin saya nggak tahu ya, karena entah karena ada hubungannya dengan manusia ataupun di situ makhluknya yang sangat banyak ataupun si makhluk yang berkuasa di tempat itu memiliki kekuatan yang sangat-sangat besar. Ya, memang besar sekali. Ya karena saya dari Kisuro Wijoyo aja sampai kewalahan. Dan alhamdulillah juga, ya berkat bantuan Mas Rizal ya, kita dapat menyelesaikan misi di tempat tersebut. Amin. Ya walaupun di saat itu ya penonton belum paham ya, yang dimaksud dengan Mas Rizal tadi, energi di situ sangat besar, mereka nggak tahu. Ya, Penonton nggak tahu. nggak bakalan tahu. Iya. Yang dilihat itu kan Mas Rizal waktu itu sampai terhantam pohon ya. Terhantam pohon. Sampai terhantam pohon. Itu rasanya gimana Mas? Jadi kayak gini Mas. Mungkin terhantam pohonnya nggak seberapa. Tapi terhantam suatu energi yang sangat besar dari si makhluk yang ada di tempat itu. Itu yang saya rasakan sangat-sangat benar-benar baru pertama kali dihantam sekeras itu. Itu kalau nggak ada Mas Rizal mungkin saya yang kena ya, bisa saya sebagai target gitu loh dari makhluk tersebut, bisa saja seperti itu. Dan Mas Rizal juga hilang kesadaran ya saat itu. Di saat itu waktu saya kehantam, nggak tahu saya langsung yang kerasa setelah eksplorasi di tempat itu, saya kerasa ininya nih. Pelipis. Iya pelipis. Sini. Kenapa Mas? Kerasa sakit loh. Sakit. Iya kerasa sakit. Itu sampai lama nggak? Mungkin sekitar 3 hari udah sembuh. 3 harian, lumayan itu, lumayan lama. Apa aktivitasnya nggak terganggu waktu itu Mas? Waktu itu saya saat kerja waktu libur. Pas banget libur ya, makanya ingin membantu kita gitu sebagai relawan. Nah, memang sebelumnya
Mas Rizal itu nggak pernah ngalamin kejadian seperti ini atau takaran dari energinya lebih rendah gitu? Maunya sebelum ikut explore gitu loh. Kenapa ingin menjadi relawan? Mungkin energi yang sebelumnya saya rasakan itu enggak seperti itu. Enggak sangat besar seperti itu, enggak. Suka penelusuran atau cuma gimana? Dulu saya ini sih Mas. Jadi saya itu suka wisata malam. Oh, jalan-jalan malam, Iya. wisata malam. Ke mana kalau wisata Mas? Wisata malam. Oh, kalau saya dulu ke tempat-tempat yang menurut masyarakat angker ataupun di tempat keramat. Saya sering berdiam diri di situ. Maunya berdiam diri gimana Mas Rizal? Berdiam diri, jadi saya ingin merasakan suatu energi, entah makhluk yang ada di situ ataupun mungkin energi alam ya kalau menurut saya pribadi. Oh, Kalau meresap suatu energi alam kan bagi kesehatan itu bagus Mas. Tapi kalau energi yang makhluk yang ada di situ, saya ingin merasakan gitu kan, sering merasakan, jadi sering berinteraksi dengan makhluk yang ada di situ. meditasi maksudnya, seperti bertapa apa gimana? Ya bisa dibilang seperti itu. Apa ada yang mengajari Mas Rizal sendiri? Saya jadi keinget masa lalu ini. Gimana? Menarik ini. Masa Menarik lalu teman-teman. Gimana Mas Rizal? Dulu saya mungkin pertama kali nih ya Mas. Ya, Pertama kali saya belajar ilmu spiritual. ya. Dulu saya nggak ada niatan untuk belajar ilmu spiritual, nggak ada. Spiritual, supranatural ataupun kebatinan saya nggak ada niat. Tapi waktu itu saya diajak oleh saudara saya. Diajak oleh saudara saya untuk melakukan mempelajari ilmu kebatinan. Itu dengan cara gimana? Puasa atau? Ya, saya dulu pernah puasa Mas. Puasa ya. Puasa. Berapa lama itu puasa Mas? Saya puasa ngeblank itu sekitar 3 hari. Ngeblank itu apa ngeblank? Jadi kita itu nggak makan apapun Selama 3 hari. 3 hari berturut-turut. Berarti ya? Berturut-turut. Bukanya setelah 3 hari. Iya. Berbuka puasa. Oh ya ini teman-teman, ini kita hanya berbagi pengalaman, tidak harus dicontoh ya Mas Rizal ya. Bukan untuk dicontoh, ini hanya berbagi aja. Selebihnya ya silakan untuk penonton yang menilai sendiri ya. Terus lanjut lagi gimana Mas? Ngeblank 3 hari. Ngeblank 3 hari, puasa mutih 7 hari, dan Terus? puasa weton 1 hari. 3 tambah 7, 10, 11 hari. 11 hari. Semuanya itu 11 hari. Oh, yang 7 hari itu apa namanya? Puasa mutih. Mutih itu apa? Mutih. Mutih itu kita hanya makan nasi dan minum air. Oh, jadi putih itu nasi aja, nggak ada rasa gitu. Nggak ada rasa asin, nggak ada rasa apa. Nggak ada. Cuma nasi putih dan air. Nasi Terus putih weton apa weton? Kalau weton itu hari kelahiran kita. Oh, berarti sebelum hari kelahiran kita sudah ngitung ya? Iya. Untuk weton sama aja, mutih atau beda? Kalau untuk weton sama kayak puasa ngeblank, tapi cuma 1 hari. Ngeblank makannya biasa berarti? Dia nggak kayak kita misalkan mulai puasa ini maghrib, jam 6 maghrib, buka lagi besoknya jam 6 maghrib. Oh gitu, itu ngeblank ya. Ngeblank itu kan kalau HP biasanya ngeblank ya. Ini mbok penonton beda pemikiran ya. Ngeblank itu puasa, bukan ngeblank handphone, ngeblank. Apa kuat sampai ada rasa gimana Mas? Bisa kuat gitu? Apa enggak? Karena niat, mungkin. Karena niat ya. Iya. Pastilah berapa hari sampai 11 hari. Ya walaupun ya makan di hari-hari tertentu ya, cuma kan makannya diatur ya, putih lemes gitu ya Mas. Kalau 1 hari 2 hari mungkin masih kerasa ya. Tapi 3 hari 4 hari kesananya udah nggak kerasa, udah biasa. Udah terbiasa itu.
Ini setelah puasa apa yang dilakukan? Dulu setelah selesai puasa, karena saya dibimbing oleh seseorang, jadi kan saya nurut apa perkataannya. Nggak mungkin kan, saya pikirannya kayak gini aja, nggak mungkin seorang guru mencelakai muridnya. Intinya seperti itu. Cuman niatan dari ritual yang dengan lakukan itu ada ini enggak apa sih, pantangan atau efek tersendiri gitu? Ada mas. Oh ada pantangannya ada gitu. Cuman demi kebaikan lah ya. Iya. Enggak untuk niatan yang lain. Enggak ada. Aku pengen puasa untuk hal ini enggak? Enggak ada. Tapi itu kan cuma mendekatkan diri ya, mendekatkan diri. Saya intinya mendekatkan diri sama yang di atas. Tapi misalkan ada hadiah dari seorang guru, itu hak dari guru saya. Wong diwehi yo ditampani gitu. Duluan ini cerita nih ya mas. Dulu setelah saya berpuasa, selesai puasa itu. Iya. Kenapa mas? Saya kan disuruh mandi. Mandi apa? Biasa? Bukan, mandi kembang. Terus? Selama dalam waktu jam berapa ya? Waktu itu jam 12 malam. Jam 12 malam saya mandi kembang. Dan itu pun ada ritual tertentu dari guru saya. Saya harus bawa sapu yang terbuat dari damen. Oman itu. Oman apa jenenge ya? Kalau menurut saya apa ya namanya? Upet apa-apa. Itu buat apa itu? Itu buat namanya, nyapu mau buat bersihin? Bukan, itu buat bakar kemenyan. Bakar kemenyan? Terus? Di saat saya waktu mandi, itu pun ada cara tertentu. Maksudnya harus berapa gayung gitu? Atau gimana? Jadi kalau kita mandi kan jongkok nih ya. Kita mandi jongkok, otomatis air ada yang nampung. Iya, menggenang di mungkin tempat ini ya. Iya. Itu saya teteskan ke mata selama sebanyak 7 kali, kanan kiri, dan kuping. Oh iya. Dan terus itu ada doa tertentu. Nggak usah disebutkan di sini. Nggak usah disebutkan. Tapi di saat itu ada yang mungkin sebuah tantangan. Apa? Di waktu itu saya lihat ke sumur yang terakhir, yang ke-7. Sumur? Iya, saya kan mandi 7 sumur. Oh 7 sumur. 7 sumur. Airnya diambil dimasukin bak gitu? Enggak, langsung dari sumur itu. Oh langsung malam-malam itu? Malam-malam, jam 12 malam. Sendiri, enggak ditemenin siapa-siapa. Waktu saya melakukan ritual terakhir di sumur terakhir, terus? Saya melihat, saya kan pakai ini, apa namanya? Kayak damar. Penerangannya pakai damar. Pakai pencahayaannya itu pakai api. Lilin tapi zaman dulu ya. Obor itu. Kayak obor. Saya taruhkan obor saya. Pas saya udah selesai. Saya kan tugas saya garing bakar kemenyan itu. Iya. Terus di saat saya bakar kan dekat sumur. Saya lihat ke sumur, yang terlihat itu bukan wajah saya. Pantulan yang ada di air itu bukan wajah saya. Wajah siapa mas? Saya nggak tahu, saya nggak paham itu wajah siapa. Tapi laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Terus ciri-cirinya gimana mas? Hitam atau putih atau sorbanan? Jadi kayak orang tua zaman dulu. Terus? Di saat itu saya juga merasa merinding. Saya lihat wajah saya di pantulan air, bukan saya. Kok orang lain. Tapi di tempat itu cuma jenengan doang, padahal sendiri. Padahal sendirian ya? Sendiri. Jadi di saat itu saya hanya berpikir, ini itu siapa? Kenal nggak sama wajah itu? Enggak. Saudara atau orang tua mungkin? Enggak. Sanak saudara bukan lah ya? Bukan.
Tapi entah siapapun itu, dia nggak mencelakai saya, karena mungkin saya juga perbanyak istighfar di situ. Saya juga nggak merasa takut. Ya, terus Cuman saya merasa heran aja dengan kepikiran itu sopo ya. Terus Mas Rizal ngapain setelah itu? Setelah lihat itu pulang atau? Saya bakar kemenyannya dulu. Oh ya. Saya membacakan doa yang telah diajarkan oleh saya. Dan setelah itu saya pulang. Terus di rumah nggak ada? Di rumah nggak ada kejadian. Tetapi setelah selang beberapa hari, saya kan ke tempat guru saya. Saya di situ banyak bertanya tentang kejadian yang telah saya alami. Banyak, dan guru saya menceritakan semua itu. Oh, ini artinya ini Jal gitu ya. Ini ya memang prosesnya seperti itu mungkin ya. Dari guru juga ini pasti Mas Rizal bakal ngalamin gitu ya. Iya. Kemungkinan seperti itu. Sebelumnya kan dapat apa? Jadi kalau menurut saya pribadi petunjuk dari guru saya cuma kayak gini. Gimana? Di saat kamu melakukan ritual tersebut, kamu jangan pernah menengok ke belakang. Tapi nggak pernah nengok. Saya nggak nengok. Kenapa kalau nengok, Mas? Karena itu sebuah amanah dan pantangan dari guru saya. Ya. Nah, ini kan sudah selesai itu ya ritualnya. Nah, setelah itu dilakukan, maunya keseharian Mas Rizal ada perubahan atau gimana gitu? Kalau perubahan itu setelah saya dikasih sebuah cincin. Cincin. Iya, tapi sekarang cincinnya nggak tahu kemana. Cerita aja gimana perubahannya, perbedaannya apa itu? Perbedaannya dulu itu saya jujur ini ya Mas. Kalau menurut saya itu sebuah keilmuan untuk membuat orang lain itu suka sama kita. Oh, apa jenis? Pengasihan ya, pengasihan. Jadi kalau orang lihat Mas Rizal itu kesengsem gitu ya. Bukan kesengsem. Berkarismatik ya. Yo. Oh iya. Jadi melihat kita itu intinya senang. Mas Rizal dilihat dari manapun kok kepos gitu ya. Iya. Mungkin seperti itu. Angga unggu. Ya mungkin juga dari sifatnya Mas Rizal sendiri. Ya pasti Mas. Jadi walaupun kita sudah mempelajari ilmu tersebut ataupun sudah melakukan ritual-ritual ini itu, tapi kalau kita bajingan gitu ya. Tapi kalau kita mencerminkan baik ke orang ya insya Allah ya angga ungguh ya. Orang juga bakal mengenal kita baik. Itu pertama kali saya. Masih mungkin masih banyak cerita. Masih banyak Mas. Cerita spiritual saya itu masih banyak. Belum ke ini kan sudah mulai explore ya. Maksudnya pengalaman tentang gaib kan masih banyak sekali. Tapi ini kayaknya durasi sudah cukup ini Mas Rizal. Gampang disambung lagi lain waktu. Lain waktu ya teman-teman. Masih menurut saya pribadi nih ya. Masih banyak cerita yang masih jadi unek-unek ya. Iya. Pengen sangat berbagi ke penonton. Pengalamannya cukup menarik loh. Kalau juga menginspirasi untuk kita. Kalau saya bisa ini Mas, ingin kembali lagi, flashback lagi. Flashback. Dulu pertama kali saya belajar spiritual sampai saat ini. Cuman Mas Rizal nggak menunjukkan ya. Tetap ya seperti ya sederhana seperti kita gitu. Nggak menunjukkan tingkah lakunya yang aku ini bisa loh gitu. Enggak ya Mas Rizal di kalangan masyarakat pun enggak ya. Enggak ada yang tahu maksudnya. Enggak ada yang tahu kan. Paling ada yang tahu satu dua. Enggak banyak yang tahu tentang Mas Rizal. Belum ini ke eksplorasi teman-teman ataupun pengalaman yang lain. Tapi ini waktunya sudah cukup Mas Rizal. Yo enggak apa-apa. Oke teman-teman, untuk segmen kali ini cukup ya karena waktu kita sudah terbatas. Dan next time kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Mas Rizal siap kan? Siap. Ya, jadi soalnya
selain kita explore, kita akan berbagi cerita, berbagi pengalaman kepada kalian tentang profil kita masing-masing, Mas Rizal ataupun yang lain nantinya. Tapi untuk sementara waktu ini kita akan fokus ke Rizal Lesmana. Seperti itu teman-teman. Jika suka dengan konten ini, kalian tinggal share aja, like, dan subscribe ya, yang belum subscribe. Penonton-penonton Beda Alam silakan diberitahu. Itu aja teman-teman. Saya Alam dan saya Rizal Lesmana. Mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam suci ulas kasih tanpa batas.